berbicara tentang pemilihan bahasa atau pemilihan diksi dalam ceramah-ceramah saya atau dalam booster-booster saya punya landasan dalil yang jelas bahwa ini bukan hanya ijtihad yang mengada-ngada, ini bukan hanya improvisasi, ini bukan hanya keinginan mencari sensasi, na'udzubillah min dzalik, tapi ini adalah sebuah ijtihad dakwah yang berlandaskan kepada dalil bahwa di dalam surat Ibrahim ayat keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Yang artinya tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali mereka akan menggunakan lisani qaumin. Mereka akan menggunakan bahasa kaumnya untuk menjelaskan kepada kaum tersebut. Kalimat lisanu qaumin saya pahami sesuai dengan apa yang saya pelajari ketika sedang belajar di Al-Azhar dulu, ketika masih kuliah di Fakultas Usuluddin jurusan tafsir Al-Quran, bahwa lisanu qaumin itu artinya istilah-istilah yang dipakai untuk memahamkan kaum atau segmen dakwah tertentu supaya mereka menjadi faham tentang Islam. Maka arti bilisani qaumihi liyubayyina lahum, lisanu qaumin artinya memilih istilah-istilah yang tepat ketika berdakwah sesuai dengan konteks dan segmen dakwah yang sedang digeluti, sesuai dengan konteks dan segmen dakwah yang sedang dihadapi. Misalnya ketika berbicara dengan anak muda, maka lisanu qaumin, bahasa kaumnya adalah menggunakan istilah-istilah yang mudah dimengerti oleh logika anak muda sesuai dengan kehidupan sehari-hari mereka. Ketika berdakwah dengan perempuan, maka lisanu qaumin, bahasa kaum itu adalah menggunakan istilah-istilah yang common dengan kehidupan seorang perempuan, apalagi perempuan yang di perkotaan, perempuan dengan usia di bawah 30 tahun, anak-anak muda, cewek-cewek, ini semuanya menggunakan bahasa yang tepat buat mereka. Inilah yang menjadikan saya berijtihad dakwah untuk menggunakan bahasa kaum ketika menggunakan istilah-istilah dalam kajian-kajian saya. Dan ini sudah menjadi salah satu fikih dakwah yang diajarkan ketika saya masih di Mesir, yang para ulama menyebutnya dengan istilah tajdidul mustalahat, pembaharuan istilah. Pembaharuan istilah di sini artinya bukan mengganti atau mengubah istilah-istilah yang sudah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, tetapi pembaharuan istilah di sini adalah pembaharuan terjemah dari istilah-istilah teks agama menjadi istilah-istilah atau diksi-diksi yang lebih mudah difahami sesuai dengan segmen dakwah. Sehingga seorang dai dituntut untuk memahami bagaimana cara menterjemah ayat Al-Quran, bagaimana menterjemah hadis-hadis Rasulullah SAW kepada konteks dan segmen dakwah yang sedang mereka hadapi. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita coba ambil beberapa contoh. Salah satunya adalah ketika saya berbicara sirah. Bagi saya sirah bukan hanya menyampaikan data-data sejarah. Bagi saya sirah itu bukan hanya sebuah cerita yang dinikmati alurnya, tetapi sirah itu adalah sebuah semangat. Kita akan mendapatkan ruhul Islam, spirit of Islam, lewat sirah Nabi SAW. Untuk itu, agar penyampaian sirah bisa menyemangati kita untuk lebih dekat kepada Allah, meneladani Rasulullah SAW, tentunya semangat-semangat Islam yang secara makna yang lebih luas, maka sirah ini harus disampaikan dengan sebuah konsep atau dengan sebuah metode storytelling yang bisa menggairahkan orang, bisa membangun sisi emosional orang, melibatkan emosional orang terhadap sirah. Ketika saya berbicara tentang Sayyidah Aisyah, tentunya saya mengagumi beliau luar biasa karena salah satu di antara ciri orang yang beriman itu adalah mencintai keluarga Rasulullah. Dan gak mungkin saya membenci Aisyah atau membenci keluarga Rasulullah SAW, na'udzubillah min dzalik, karena mereka adalah istri-istri Nabi, mereka adalah keturunan Nabi, mereka adalah keluarga besar Nabi. Jadi ketika saya menyampaikan cerita tentang Aisyah, tentunya saya menyampaikan dengan metode storytelling, di mana saya ingin melibatkan emosional teman-teman, emosional anak-anak muda untuk lebih kagum kepada sosok Aisyah, untuk lebih respect kepada sosok Aisyah, untuk lebih bisa mengimajinasikan kerennya sosok Aisyah. Sehingga saya menerjemahkan beberapa istilah-istilah ulama tentang ciri-ciri Aisyah, baik itu ciri fisik ataupun ciri akhlak atau karakter Aisyah. Sehingga ketika saya menyampaikan kisah-kisah tentang Sayyidah Aisyah, saya ingin melibatkan emosional kita, emosional teman-teman,
dalam memahami kisah-kisah dan adegan-adegan tentang Sayyidah Aisyah, supaya kita lebih respect sama Aisyah, supaya kita lebih kagum sama Aisyah, supaya kita bisa mengimajinasikan betapa kerennya Aisyah, supaya terbayang oleh kita seperti apa kehidupan Aisyah layaknya sebuah adegan yang kita alami dalam kehidupan kita. Saya mengganti atau menerjemahkan beberapa istilah tentang Aisyah, baik itu dari ciri fisiknya maupun dari beberapa karakter-karakter yang khas dari Sayyidah Aisyah, termasuk smartnya, termasuk semangatnya yang luar biasa, keilmuannya yang luar biasa. Itu semuanya diterjemahkan dengan konteks atau dengan bahasa kaum yang membuat anak muda itu mampu mengimajinasikan sosok Aisyah yang sangat istimewa. Walaupun pastinya jauh dari haknya Aisyah, karena kita tidak mampu menjelaskan tentang Aisyah secara utuh, karena Aisyah lebih baik daripada semua penjelasan kita pastinya. Salah satunya ketika saya berbicara tentang bahwa Aisyah itu adalah seorang perempuan atau seorang cewek yang gaul. Maksudnya adalah Aisyah adalah seorang tokoh, seorang perempuan yang memang anak yang punya semangat untuk membangun silaturahim, ukhuwah, banyak teman. Bahkan istri-istri Nabi, terutama istri-istri Nabi yang usianya masih relatif muda, mereka semuanya senang kepada Aisyah dan suka bergaul dengan Aisyah. Mereka sering duduk bersama dengan Aisyah. Sampai sebagian ulama mengatakan bahwa istri Nabi itu ada dua kelompok yang saya terjemahkan dengan istilah geng, atau kalau dalam bahasa sehari-hari saya terjemahkan seperti grup WA. Ini analogi-analogi yang membuat kita terbayang, oh ternyata istri Nabi itu kalau di zaman sekarang itu kayak kita ada grup WA-nya, ini grup geng apa, ini grup geng SMP, geng SMA segala macam. Tujuannya agar kita terbayang mengimajinasikan kehidupan istri-istri Nabi. Ternyata istri Nabi itu kata ulama ada dua kelompok. Kelompok bisa dibilang geng, bisa dibilang komunitas, dan seterusnya. Geng dalam makna yang positif pastinya. Ada geng muda, ada geng tua. Dan Aisyah itu salah satu yang paling favorit di antara kelompok istri-istri Nabi atau geng istri-istri Nabi yang muda. Dan Aisyah gaul karena Aisyah punya banyak teman. Salah satu adegannya tentang hadis ketika suatu hari Nabi SAW sedang duduk bersama Aisyah di rumahnya, dan waktu itu Aisyah sedang bernyanyi. Waktu itu Aisyah sedang mendengar seorang perempuan, seorang temannya bernyanyi bersama dengan Aisyah. Dan tiba-tiba datanglah Abu Bakar As-Siddiq dan menegur Aisyah, mengatakan ini nyanyian-nyanyian yang tidak boleh di rumah Nabi. Tapi kata Nabi, biarkan mereka wahai Abu Bakar, sesungguhnya hari ini adalah hari raya mereka. Di sini menjadi salah satu adegan bagaimana Aisyah itu gaul. Dia punya banyak teman, tapi mereka pergaulannya sangat terjaga. Bukan gaul dalam arti yang berlebihan, tapi gaul dalam arti yang sangat-sangat positif. Bahwa Aisyah itu berteman dengan banyak perempuan-perempuan di kota Madinah, bahkan bukan hanya orang muhajirin tapi juga orang Ansor. Lalu dengan pergaulan itu Aisyah mengajarkan mereka tentang banyak hal, terutama fikih tentang perempuan. Kayak ada seorang perempuan datang kepada Nabi bertanya tentang bagaimana cara membersihkan darah haid, maka Aisyah mengajarkan kepada dia. Karena Aisyah ini bisa dibilang seperti PR-nya Nabi khusus dalam masalah fikih-fikih dan hadis-hadis tentang perempuan. Aisyah lah PR-nya. Aisyah yang paling cerdas untuk menjelaskan fikih dari Rasulullah SAW kepada perempuan-perempuan Madinah. Ini artinya Aisyah adalah perempuan yang gaul dengan makna gaul untuk hal yang baik, yang positif. Karena saya tidak mau ada gap, seolah-olah gaul itu negatif, bahwa perempuan-perempuan yang gaul itu adalah tercela. Saya tidak suka dengan gap dalam agama. Saya tidak suka menjudge, sehingga kita ingin membesarkan hati teman-teman kita yang mungkin disebut anak gaul dan mengarahkan mereka ternyata bisa gaul tanpa berbuat dosa, bisa gaul tanpa harus melanggar syariat. Dan Aisyah salah satu teladannya dalam hal ini. Kemudian Aisyah traveler. Traveler itu adalah seorang perempuan atau seorang laki-laki yang melakukan perjalanan, dan itu sesuatu yang kita semua tahu. Saya pikir tidak perlu dipermasalahkan karena Aisyah salah satu istri Nabi yang paling sering diajak Nabi untuk traveling. Nah, traveling kadang saya terjemahkan dengan istilah touring, kadang diterjemahkan dengan istilah rihlah, dalam nuansa dakwah, dalam nuansa jihad. Yang jelas itu sebuah trip, sebuah traveling, sebuah perjalanan. Nah, Aisyah salah satu istri Nabi yang paling sering diajak oleh Nabi untuk melakukan traveling. Sehingga Aisyah punya pengalaman traveling yang baik. Aisyah itu traveler yang menjaga adab-adab traveling bagi seorang perempuan. Pesan moralnya adalah saya ingin kita sebagai perempuan, cewek-cewek ABG yang senang traveling, yang senang having trip,
belajar dari Aisyah gimana ketika Aisyah melakukan sebuah traveling bersama Rasulullah. Bagaimana seorang Aisyah dalam travelingnya bisa menikmati kemesraan, romantisan antara beliau dengan Rasulullah. Kayak misalnya adegan ketika Rasulullah SAW bersama Aisyah melakukan perjalanan. Ya, perjalanan artinya traveling. Kemudian Aisyah bersama Rasulullah lomba lari menyusul para sahabat yang sudah duluan melakukan perjalanan. Kemudian Aisyah menang dalam lomba yang pertama dan kemudian Rasul menang dalam perlombaan yang kedua. Di situ Aisyah juga mengkomentari tentang fisiknya, bahwa Aisyah pertama masih kurus, yang kedua udah sedikit gemuk. Dan ini menunjukkan bahwa Aisyah adalah seorang traveler yang fun, tapi ternyata fun bisa didapatkan tanpa harus berbuat dosa. Jadi saya tidak ingin mengatakan perempuan keluar dari rumah itu haram, perempuan itu tidak boleh traveling, segala macam. Bukan fikihnya yang kita bahas, tapi motivasinya. Bagaimana caranya hobi teman-teman yang senang dengan traveling bisa tersalurkan, tapi tetap menjadi satu pahala kebaikan. Ternyata teladannya adalah Aisyah. Kita bisa traveling dengan pasangan halal kita bisa have fun, kita bisa romantisan, kita bisa lucu-lucuan, kita bisa bercanda dengan pasangan, dan itu dilakukan oleh Aisyah dalam adegan travelingnya bersama Rasulullah SAW. Bahkan dalam travelingnya Aisyah mengajarkan kita tentang banyak hal, termasuk adegan tayamum itu berkaitan dengan perjalanan yang dilakukan Aisyah, karena asal muasal atau asbabun nuzul ayat tentang tayamum itu gara-gara perjalanan Aisyah yang ketinggalan kalung, dan kemudian para sahabat harus menetap di sebuah rest area yang kurang air dan seterusnya. Akhirnya turunlah ayat tentang tayamum. Jadi banyak hal yang kita bisa belajar dari travelingnya Aisyah, sehingga buat saya Aisyah itu seorang traveler sejati yang bisa melakukan sebuah perjalanan traveling yang baik, yang berpahala, tapi tetap fun, tetap seru, dan tetap romantis dengan pasangannya. Ini maksud Aisyah seorang traveler. Begitu juga ketika saya mengistilahkan bahwa Aisyah itu seorang perempuan yang cantik. Bukankah banyak sekali hadis-hadis bahwa Aisyah itu adalah perempuan yang cantik? Bukankah Aisyah sendiri yang mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i tentang perlombaan antara Aisyah dengan Rasulullah? Aisyah berkata, faqalat radhiyallahu anha, sabaqanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fasabaqtuhu falabithna hatta idza rahiqani al-lahmu sabaqani fasabaqani. Artinya Nabi mengajak aku untuk berlomba atau lari bareng, maka aku mengalahkan Nabi. Lalu setelah aku menjadi sedikit lebih gemuk, maka Nabi pun mengalahkanku. Sehingga Nabi berkata, hadhihi bitil, ini adalah untuk yang kali pertama dulu aku kalah. Wa kanat radhiyallahu anha aqrab ila tul fi jismiha wa kana sya'ruha tawilan wa hiya shaghirah. Aisyah radhiyallahu anha, kata para ulama, adalah seorang perempuan yang tinggi dalam fisiknya dan rambutnya panjang ketika dia masih kecil. Ini artinya fisik Aisyah, banyak sekali riwayat tentang Aisyah itu anaknya tinggi, bahwa Aisyah itu ceweknya langsing, sehingga para pembawa tandu yang membawa Aisyah dalam peristiwa Hadisul Ifki juga mengkomentari cerita ini. Kata mereka, kenapa kami meninggalkan Aisyah dan tidak menyadari keberadaan Aisyah di dalam tandu? Karena tandu itu lebih berat daripada tubuh Aisyah. Kemudian inilah yang menginspirasi saya untuk memotivasi teman-teman akhwat, teman-teman yang cewek-cewek, perempuan, agar tetap menjaga fisiknya. Walaupun ini bukan satu-satunya ciri soleha, dan ini bukan sesuatu yang perlu terlalu diseriusin, bahwa menjaga fisik buat suami itu adalah ibadah, olahraga itu adalah ibadah, menjaga berat badan itu adalah bagian dari ibadah, bukan hanya puasa, sholat, walaupun itu semuanya keren. Ini maksud saya, salah satu ciri perempuan soleha, salah satunya adalah yang beratnya 55 kilo. Ini pasti adalah bahasa kiasan. Mungkin kita perlu belajar tentang menafsirkan bahasa, bahwa ada bahasa dalam Al-Quran itu disebut dengan bayan, kemudian ada majaz, kemudian ada mutasyabihat, dan seterusnya. Ini bahasa-bahasa yang kita pelajari dalam tafsir Al-Quran, saya pakai dalam bahasa-bahasa dakwah. Kalau bahasa saya adalah bahasa bayan, maka 55 kilo ini tidak bisa ditafsirkan. Tapi kalau 55 kilo ini adalah sebuah bahasa majaz, maka artinya 55 kilo ini adalah sebuah analogi tentang idealnya tubuh perempuan
yang disenangi oleh suaminya, untuk menyenangkan suaminya, dan itu ibadah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan salah satu di antara 3 ciri istri yang soleha itu adalah idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kamu melihat dia, kamu menjadi senang. Artinya kalau kamu melihat dia, dia menyenangkan hatimu dengan penampilannya. Dan dalam hadis tentang menikahi perempuan itu, salah satu yang dilihat dari antara 4 adalah lijamaliha tungkahul mar'ah li arba'ah. Salah satunya lijamaliha, melihat fisiknya atau kecantikannya. Tentunya kecantikan fisik ini semuanya relatif, dan ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi innallaha la yanzuru ila aswarikum wala ila a'malikum wala ila amwalikum, dalam riwayat yang lain walakin yanzuru ila qulubikum. Sama sekali tidak bertentangan. Hadis itu berbicara tentang pentingnya niat, dan saya sudah membahas beberapa minggu ini tentang keutamaan niat, ikhlas, bahayanya riya. Itu bukan bertentangan dengan bahwa seorang hamba Allah itu harus berpenampilan menarik. Laki-laki seperti Utsman itu berpenampilan menarik, apalagi Rasulullah itu orangnya ganteng. Sahabat-sahabiat itu semuanya mereka menjaga penampilan mereka. Sahabiat itu orang-orang yang bersih, yang mereka menjaga tubuh mereka, walaupun itu bukan hal yang paling penting, tapi mereka cukup memperhatikan hal itu. Ini semuanya tidak bertentangan. Bukan berarti ketika Nabi mengatakan Allah cuma melihat kepada hati, lalu kita tidak memperhatikan fisik atau zahir kita sama sekali. Saya pikir kita perlu belajar lagi tentang syumuliyatul Islam, komprehensifnya Islam. Saya mengajak kepada kita semuanya, marilah kita belajar untuk lebih smart, lebih cerdas dalam Islam. Karena Islam ini teks agamanya, Al-Quran, hadis, bukanlah teks yang sederhana, tapi teks yang sangat istimewa, sehingga tidak bisa difahami hanya dengan ilmu kita yang terbatas, tapi dia difahami dengan pemahaman-pemahaman kita yang menyeluruh. Butuh bertahun-tahun belajar untuk bisa memahaminya, dan kemudian menerjemahkannya, dan kemudian menyebarkannya. Maka jangan sampai semangat kita yang tinggi tidak diimbangi dengan kebijaksanaan kita. Pada akhirnya semangat itu bukan membuat kaum muslimin semakin bersatu, malah memecah belahkan di antara kita. Nauzubillah min dzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairum minhum. Janganlah kita saling mencela, karena bisa jadi orang yang dicela lebih mulia daripada orang yang lebih baik daripada orang yang mencela. Wala tajassasu, janganlah mencari-cari kesalahan saudara kalian. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan saling membicarakan aibnya di depan umum. Ijtanibu katsiran minadh-dhon, jauhilah prasangka. Bukankah ayat-ayat seperti ini sudah banyak? Lalu bagaimana kita mengamalkannya? Bagaimana kita mengamalkan semua ayat itu di dalam sosial media kita, dalam perilaku sosial media kita? Maka teman-teman, yuk kita sama-sama bertobat pada Allah, beristighfar pada Allah. Saya maafkan setiap teman-teman yang mungkin pernah keliru untuk menyampaikan tuduhan-tuduhan ini kepada saya, dan semoga ini menjadi penggugur dosa buat saya, dan semoga ini menjadi semakin jadi pembelajaran buat kita untuk semakin bijak. Ana uhibbukum fillah, saya mencintai kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.